Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Rana Putra, NIM 202314400045. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas paper mata kuliah Hukum Anti Korupsi Internasional. Baik, ini merupakan hasil pengerjaan saya, pengerjaan paper saya. Jadi di sini saya mengambil judul anti korupsi sebagai isu diplomatik di ASEAN antara norma internasional dan realitas politik. Jadi alasan saya mengambil judul ini juga karena judul ini menggambarkan kesenjangan antara komitmen internasional ASEAN dalam pemberantasan korupsi melalui UNCSC dan realitas politik kawasan yang masih dibatasi oleh prinsip non-intervensi dan konsensus. Dan juga judul ini menegaskan bahwa anti korupsi telah menjadi isu diplomatik tetapi implementasinya di ASEAN belum berjalan optimal. Lalu lalu berikutnya di sini ada abstrak. Baik, jadi abstrak di paper saya ya di paper saya ini yaitu korupsi merupakan kejahatan berdimensi lintas negara yang berdampak serius terhadap tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pemenuhan hak asasi manusia, sehingga penanggulangannya memerlukan kerjasama internasional dan diplomasi regional. United Nations Convention Against Corruption atau yang bisa disebut UNCSC menjadi instrumen hukum internasional utama dalam pemberantasan korupsi dan telah diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN. Paper ini bertujuan mengkaji kedudukan dan peran UNCSC dalam kerangka kerja sama dan diplomasi ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap sumber hukum internasional dan regional. Hasil kajian penunjukkan bahwa UNCSC berfungsi sebagai kerangka normatif bersama dalam agenda anti korupsi ASEAN. Namun, implementasinya masih bersifat persuasif dan belum didukung mekanisme regional yang mengikat. Prinsip ASEAN, prinsip ASEAN W, perbedaan sistem hukum dan kepentingan politik nasional menjadi faktor pembatas efektivitas penerapan norma anti korupsi di kawasan ASEAN. Lalu kata kunci di paper saya ini ada UNCSC, ASEAN dan diplomasi regional. Lalu lalu berikutnya ada pendahuluan. Nah, lalu berikutnya ada pendahuluan. Jadi pendahuluan di paper saya ini yaitu korupsi merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap pemerintahan, stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan pemenuhan hak asasi manusia. Selain 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 merugikan keuangan negara, korupsi melemahkan kepercayaan publik dan menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntansi. Karena sifatnya yang lintas negara, pemberantasan korupsi kini menjadi isu global yang memerlukan kerjasama internasional melalui instrumen hukum dan diplomasi. Komitmen global tersebut tercermin dalam United Nations Convention Against Corruption atau UNCSC yang telah diratifikasi oleh seluruh negara ASEAN secara normatif. Ratifikasi ini menempatkan anti korupsi sebagai bagian dari agenda kerjasama dan diplomasi regional. Namun, di dalam praktiknya, isu
Isu isu anti korupsi di ASEAN masih bersifat normatif dan belum didukung mekanisme yang mengikat. Prinsip ASEAN W yang menekankan non-intervensi, kedaulatan negara, dan konsensus membatasi penerapan standar anti korupsi yang seragam. Perbedaan sistem korupsi, tingkat korupsi, dan kepentingan politik nasional antar negara anggota menyebabkan implementasi komitmen anti korupsi berjalan tidak merata di kawasan ASEAN. Lalu eh, lalu lalu di pendahuluan saya juga di sini ada rumusan rumusan masalah. Jadi berdasarkan uraian tersebut, paper saya atau paper ini merumuskan masalah yaitu bagaimana kedudukan dan peran norma internasional anti korupsi, khususnya United Nation Convention Against Corruption atau UNCSC dalam kerangka kerja sama dan diplomasi ASEAN. Lalu berikutnya ada pembahasan. Sorry. Lalu berikutnya ada metode penelitian. Jadi di dalam jadi jadi di dalam metode penelitian saya ini saya menggunakan penelitian saya menung saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu untuk mengkaji permasalahan secara mendalam dan berdasarkan fakta yang ada. Pendekatan ini juga diterapkan berupa studi literatur, di mana data dikumpulkan melalui kajian berbagai sumber tertulis seperti buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik anti korupsi sebagai isu diplomatik di ASEAN, antara norma internasional dan realitas politik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu dengan mengkaji sejumlah artikel yang berkaitan erat dengan topik penelitian ini. Pada tahap akhir, penelitian ini menyusun kesimpulan yang didasarkan pada hasil temuan utama dari proses analisis tersebut. Baik, di sini berikutnya ada pembahasan dari paper saya. Baik, di sini ada pembahasan paper saya. Pembahasan paper saya ini kedudukan dan peran norma internasional anti korupsi UNCSC dalam kerangka kerjasama dan diplomasi ASEAN. Baik, baik di apa nam- baik di eh, pembahasan saya ya ini UNCSC merupakan instrumen hukum internasional yang paling komprehensif dalam dalam mengatur upaya pencegahan penindakan penindakan kerjasama internasional serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Seluruh seluruh negara anggota ASEAN meratifikasi UNCSC sehingga menjadi normatif memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kebijakan dan sistem hukum nasionalnya dengan standar internasional yang ditetapkan oleh konvensi tersebut. Namun demikian, dalam kerangka kerjasama regional ASEAN, kedudukan UNCSC lebih berfungsi sebagai acuan normatif bersama daripada sebagai instrumen penegakan hukum regional yang bersifat mengikat. Lalu ini- lalu di lalu peran Lalu peran UNCSC dalam ASEAN bersifat persuasif dan koordinatif sejalan dengan prinsip ASEAN W yang menekankan penghormatan terhadap kedaulatan negara, prinsip non intervensi serta pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Konvensi ini menjadi dasar bagi negara ASEAN dalam mengembangkan berbagai inisiatif anti korupsi seperti dialog kebijakan, pertukaran praktik terbaik,
dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui kerangka kerja sama regional, termasuk termasuk APSC Blueprint dan ASEAN Parties Against Corruption. Lalu dalam konteks Lalu dalam konteks regional, UNCSC berfungsi sebagai landasan normatif yang memungkinkan negara-negara ASEAN menegaskan komitmen kolektif terhadap pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Namun, diplomasi anti korupsi ASEAN lebih menekankan pendekatan pembangunan kepercayaan dibandingkan mekanisme evaluasi kepatuhan yang meningkat. Akibatnya, penerapan standar UNCSC di kawasan ASEAN berlangsung tidak seragam dan dan sangat dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum, tingkat korupsi, serta kapasitas kelembagaan masing-masing negara anggota anggota. Lalu kondisi ini menyebabkan UNCSC belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen harmonisasi hukum anti korupsi di kawasan, melainkan lebih sebagai kerangka acuan umum yang diadaptasi secara berbeda oleh masing-masing negara. Ya, itu merupakan apa namanya? Itu merupakan pembahasan di paper saya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi jadi kesimpulan di paper saya ini yaitu United Nations Convention Against Corruption yang atau bisa dibilang UNCSC berfungsi sebagai instrumen internasional utama yang menjadi rujukan bersama bagi negara-negara anggota ASEAN dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Pengesahan pengesahan UNCSC oleh seluruh negara ASEAN menunjukkan adanya kesepahaman normatif bahwa korupsi merupakan permasalahan lintas negara yang menuntut kerjasama regional. Dalam kera- dalam praktik diplomasi ASEAN, UNCSC dijadikan sebagai pedoman umum dalam penyusunan kebijakan serta bentuk-bentuk kerjasama di bidang anti korupsi. Meskipun demikian, posisi UNCSC dalam diplomasi ASEAN masih di masih didominan pada ta- pada tataran komitmen normatif dan politik. Implementasinya belum diperkuat oleh mekanisme regional yang bersifat mengikat, sehingga kerjasama anti korupsi lebih banyak diwujudkan melalui pendekatan persuasif seperti dialog dan pertukaran pengalaman, prinsip ASEAN Way. Prinsip ASEAN Way yang menekankan konsensus non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara turut membatasi efektivitas penerapan norma internasional tersebut. Perbedaan sistem hukum dan kepentingan politik nasional antar negara anggota semakin memperlihatkan jarak antara standar normatif dan praktik di kawasan ASEAN. Dan yang terakhir di sini ada daftar pustaka. Nah, di sini ada daftar pustaka dari paper saya. Mungkin mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat. Bila bisa bilillah, fastabilul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.